PT Geomas Adisatwa merupakan bagian dari Japfa Group yang bergerak di bidang pemeliharaan ayam broiler. PT Geomas Adisatwa telah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya yaitu PT Geomas Adisatwa yang terletak di Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. PT Geomas Adisatwa yang terletak di Desa Kasri terbagi menjadi 3 lokasi, yaitu Kasri 1, Kasri 2, dan Kasri 3. PT Geomas Adisatwa Kasri 1 telah berdiri sejak tahun 1999 dan telah mengalami beberapa kali pembaruan teknologi dari tradisional menuju modern. PT Geomas Adisatwa memiliki visi yaitu bertumbuh menuju kesejahteraan bersama. Dan misi menjadi penyedia makanan berprotein terjangkau dan terkemuka yang dapat diandalkan di negara-negara berkembang di Asia. Dengan membangun landasan kerja tim yang sangat baik dan berpengalaman yang telah terbukti demi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. PT Geomas Adisatwa Kasri 1 memiliki 5 buah kandang closed-house double deck yang memiliki ukuran yaitu 114 x 14 meter. Dapat menampung populasi ayam sebanyak 24.000 ekor sampai dengan 27.000 ekor. Dengan menggunakan teknologi yang modern, PT Geomas Adisatwa Kasri 1 menghasilkan produksi yang sangat baik. Biosecurity merupakan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko penularan penyakit pada ayam. Penerapan biosecurity di PT Geomas Adisatwa Kasri 1 yaitu dengan melakukan pembagian zona area farm dan juga sanitasi kandang. Pembagian zona terbagi menjadi 3 yaitu zona area kotor, zona area bersih 1, dan zona area bersih 2. Sebelum memasuki area bersih 1, pengunjung ataupun karyawan diwajibkan untuk melalui main shower terlebih dahulu. Sedangkan untuk kendaraan diwajibkan untuk melalui care shower dan juga motorcycle dipping. Sebelum memasuki area bersih 2, pengunjung ataupun karyawan diwajibkan untuk melakukan main dipping, yaitu dengan berenang di air disinfektan, melakukan mandi, serta berganti pakaian dan alas kaki yang telah disediakan. Untuk kendaraan diwajibkan untuk melalui care shower terlebih dahulu. Sebelum memasuki kandang, pengunjung ataupun karyawan diwajibkan untuk melakukan desinfeksi diri, yaitu dengan melakukan main shower dan juga food dipping. Di PT Geomas Adisatwa Kasri 1, kosong kandang berlangsung selama kurang lebih 3 minggu, yang dimulai sejak selesai panen hingga proses check-in. Kosong kandang dimulai dari pelaksanaan proses fermentasi sekam secara anaerob dengan pembungkusan menggunakan plastik. Proses fermentasi dilakukan selama 9 hari sampai dengan 14 hari. Selanjutnya yaitu proses sanitasi kandang yang dimulai dari penyemprotan deterjen yang dilakukan dengan tujuan untuk memecah lemak pada seluruh bagian kandang dan juga peralatan kandang. Pencucian peralatan dan seluruh bagian dalam kandang maupun luar kandang. Selanjutnya yaitu proses pembersihan area lingkungan kandang, seperti pengambilan limbah cuci kandang dan pencabutan rumput di lokasi area kandang. Proses sanitasi kandang selanjutnya yaitu melakukan beberapa kegiatan penyemprotan desinfektan pada kandang. Yang pertama yaitu penyemprotan desinfektan ke-1 yang dilakukan sebanyak 2 kali penyemprotan dengan jenis desinfektan yang berbeda. Selanjutnya yaitu proses pengapuran pada seluruh bagian lantai kandang menggunakan kapur hidup yang dilarutkan dengan air.
Dilakukan penyemprotan insektisida menggunakan jenis reagent yang dilakukan untuk membunuh vektor jenis serangga. Selanjutnya yaitu proses penyemprotan desinfektan kedua yang dilakukan sebanyak 2 kali penyemprotan menggunakan jenis desinfektan yang berbeda. Tahap selanjutnya yaitu pembukaan sekam fermentasi dan dilakukan perataan ke bagian seluruh area kandang dengan ketebalan yang merata. Proses sanitasi kandang yang terakhir yaitu dilakukan flushing nipple dengan tujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa biofilm pada nipple. Di PT Ciomas Adisatwa Kasri 1, proses check-in dilakukan pada waktu dini hari dengan tujuan agar DOC tidak mengalami heat stress akibat transportasi jika dilakukan pada siang hari. PT Ciomas Adisatwa Kasri 1 menggunakan strain ayam jenis Lohman. Sebelum proses check-in dilakukan tahap persiapan check-in terlebih dahulu. Tahap persiapan check-in yang pertama yaitu pemasangan sekat dengan ukuran 10 x 14 meter sebanyak 4 sekat. Dalam satu sekat memiliki density sebanyak 6.000 ekor ayam. Selanjutnya yaitu dilakukan proses pemasangan lampu sebagai sumber pencahayaan dengan ukuran lux 30. Dilakukan penggalaran alas koran yang dilakukan dengan tujuan sebagai media adaptasi ayam terhadap sekam. Selanjutnya yaitu dilakukan pemasangan tempat pakan dan juga pengisian pakan pada tempat pakan. Proses persiapan check-in yang terakhir yaitu proses preheating dengan cara menyalakan gas solek. Dengan parameter yaitu liter memiliki suhu sekitar 32 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Sebelum dilakukan proses check-in, baby drinker dimasukkan ke dalam kandang terlebih dahulu. Proses check-in dimulai dari pengecekan surat jalan dan juga kondisi truk pengangkut DOC. Dilakukan pendistribusian box DOC dari truk DOC menuju kandang pemeliharaan. Selanjutnya dilakukan penebaran DOC ke dalam masing-masing sekat dengan jumlah sesuai dengan density yang telah ditentukan. Terakhir, dilakukan penebaran pakan pada alas koran dengan tujuan untuk mempercepat proses adaptasi ayam terhadap pakan. Proses pemeliharaan ayam broiler di PT Ciomas Adisatwa Kasri 1 terjadi selama 35 hari. Dimulai dari proses check-in sampai panen terakhir. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama masa pemeliharaan yaitu pengecekan tembolo ayam setelah check-in dengan parameter 6 jam terisi 80% dan 12 jam terisi 100%. Dilakukan sampling BW setiap hari dengan tujuan untuk mengetahui bobot badan rata-rata harian ayam. Pengaturan ketinggian nipple dilakukan dengan memutar hand winch. Kondisi ayam ideal minum yaitu dengan posisi paruh miring menghisap nipple. Pengaturan ketinggian tempat pakan dilakukan untuk kenyamanan ayam pada saat makan. Kondisi ideal ayam pada saat makan yaitu dengan posisi berdiri, bibir tempat pakan setara dengan tembolo ayam. Pemberian pakan dilakukan secara ad libitum dengan standar pemberian per hari yang telah ditentukan. Pengecekan suhu pada controller dan melakukan perbaikan ventilasi jika terjadi kondisi yang kurang nyaman dalam kandang. Dilakukan pengecekan kadar klorin menggunakan test kit dengan standar kandungan klorin yaitu 650 sampai dengan 850 ppm.
Pengukuran tekanan nipel dilakukan setiap hari. Jika tekanan nipel kurang sesuai, maka dilakukan pengaturan pada bel regulator nipel. Pada ayam umur 1, 2, dan 3 hari dilakukan program antibiotik melalui air minum yang digunakan sebagai antibakteri. Sexing dilakukan pada ayam umur 10 hari dengan ayam betina diletakkan pada sekat 1 dan 4 dan ayam jantan diletakkan pada sekat 2 dan 3. Program vaksinasi dilakukan pada ayam umur 12 dengan jenis vaksin IBD, umur 15 dengan jenis vaksin ND, dan umur 22 hari revaksin ND. Pada ayam umur 28 hari dilakukan nekropsi atau pembadahan, dikarenakan terjadinya tingkat depresi yang sangat tinggi. Hasil nekropsi ditemukan ayam dengan indikasi IBD subklinis. Bangkai ayam yang berada di dalam kandang harus segera dikeluarkan, kemudian diletakkan pada sumur bangkai untuk dilakukan penguraian. Kontrol kandang dilakukan pada jam 5 pagi, 9 pagi, 2 siang, 4 sore, dan 10 malam. Kontrol kandang dilakukan untuk mengetahui kondisi ayam dalam kandang. Proses panen yang dilakukan oleh PT Ciomas Adi Satwa Kasih 1 dilakukan secara 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu panen penjarangan yang dilakukan pada umur 28 hari dengan bobot badan rata-rata kurang dari 2 kilo. Tahap kedua yaitu dilakukan panen raya pada umur 35 hari dengan bobot badan rata-rata lebih dari 2 kilo. Proses panen dimulai dari pencucian kerat dan juga truk panen di luar farm. Selanjutnya yaitu dilakukan penurunan kerat dari truk dan dilakukan penimbangan kerat kosong. Dilakukan penentuan jumlah ekor ayam dalam satu kerat sesuai dengan permintaan dan juga bobot badan rata-rata ayam. Setelah kerat terisi ayam, selanjutnya kerat ditimbang dan dilakukan pencatatan menggunakan BTPA atau bukti timbang penjualan ayam pada aplikasi dan kertas yang telah disediakan. Selanjutnya, kerat yang telah dilakukan penimbangan ditata dan dimasukkan ke dalam truk panen. Kerat dalam truk dilakukan penyiraman air dengan tujuan untuk menghindari heat stress pada proses transportasi. Pemasaran ayam hasil panen di PT Ciomas Adi Satwa Kasih 1 terdapat 2 kategori yaitu internal dari Japfa Group dan eksternal atau pembeli di luar Japfa Group.